Nggak Ya, tahu. Saya hampir selamat setahun. selamat pagi Bapak Ibu, Bro and Sis, baik yang ada di media Zoom ini maupun yang mengikuti melalui YouTube. Selamat berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Dokter di pagi hari ini tanggal 24 Agustus 2024. Kami akan segera mulai program ini. Silakan Bu Yanti. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, hidupku, Kaulah keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menjaga kami beristirahat dari malam hingga pagi hari ini. Dan Engkau telah meluangkan waktu bagi kami untuk duduk bersama mengikuti SPMAB via Zoom di pagi hari ini dengan program Selamat Pagi Dokter. Kami yang telah hadir baik melalui media Zoom ini maupun yang mengikuti di kanal YouTube, kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Dan apabila ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Dr. Tommy Hallowed, kiranya Engkau memampukan Dr. Tommy Hallowed untuk menjawabnya. Dan biarlah kami boleh mengetahui apa yang harus kami kerjakan, lakukan agar kami tetap sehat dan anggota keluarga kami pun juga tetap sehat. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah mengaruniakan waktu bagi kami untuk bersama-sama mengikuti program ini. Inilah permohonan dan ucap syukur yang kami panjatkan
Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan Bu Hilda. Terima kasih Bu Yanti, Ibu Audrey. Kita bertemu lagi ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang lewat layar Zoom maupun yang mengikuti lewat kanal YouTube. Kita bertemu lagi dalam Selamat Pagi Dokter. Dan Dokter Tommy selalu setia setiap minggu kedua dan minggu keempat hadir dalam pertemuan SPMAB kita dalam acara Selamat Pagi Dokter. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan, baik kesehatan kita, keluarga kita, dan Oma juga Ana mungkin duluan. teman-teman kita. Siapa dahuluan? Oma Bu Ana. Lena? Oma Ana. Oh, Ya. ini dia selamat Oma pagi. Ana. Selamat pagi Oma Ana. Selamat pagi Bu Hilda, selamat pagi Pak Dokter. Selamat Pak pagi Dokter, Om saya Ana. kan Ya. baru 3 hari yang lalu pulang dari Banjarmasin, Kalimantan Oh Selatan. ya ya ya. Di sana Oh, saya bertemu dengan teman-teman yang udah lama, bertemu dengan ya saudara-saudara seiman lah begitu. Ya. Lalu kami berbincang-bincang Pak Dokter, ada saudara-saudara, ada satu saudara yang dia itu udah lama banget sakit, udah nggak bisa apa-apa gitu. Lalu kami berbincang-bincang, memang pernah terjadi bahwa orang yang sakit itu karena orang Manado bilang punya opo-opo begitu Pak Dokter. Punya itu ya. Tapi memang pernah terjadi. Saya juga pernah mendengar sendiri dari Bapak Pendeta, memang kalau orang sakit itu karena punya opo-opo, akhirnya ya Tuhan karena mengasihi umatnya, karena harus dilepas dulu opo-oponya, baru kembali ke rumah Bapak. Begitu ya Pak Dokter? Oh ya. Lalu pertanyaan saya Pak Dokter, apakah memang secara medis kalau orang yang sudah sakit sedemikian rupa yang secara medis memang dokter mengatakan ini kayaknya memang tidak bisa lagi, coba dicari upaya lain begitu karena kasihan tidak mati-mati begitu Pak Dokter. Pertanyaannya Ya. pertanyaannya apakah memang secara medis itu seperti itu ada Pak Dokter? Jadi orang yang memang udah seperti misalnya tekanan sutak kan sudah nggak mungkin ya, dokter bilang udah nggak mungkin, tapi nggak mati-mati. Kemudian setelah ketemu apa-apanya diapain, dibakar, diapa, tak lama kemudian memang meninggal. Jadi apa memang benar Pak Dokter kalau memang secara medis itu udah nggak bisa tapi karena memang punya apa-apa itu nggak mati-mati. Itu pertanyaan apa? Apakah memang benar Pak Dokter demikian? Terima kasih Pak Dokter. aduh, Dokter Tommy, silakan ini Dokter Tommy, karena dari kesehatan menuju opo-opo orang ini pagi. Ya. Ya, terima kasih Om Ana. Ini pertanyaan ini sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama medis. Tapi pada prinsipnya di medis, di kedokteran, kita tentunya sangat menghargai setiap orang, seumur berapa mau ada apapun, selama dia masih napasnya masih ada, jantungnya masih berdetak, kita anggap masih tetap tidak boleh kita melakukan intervensi untuk mengakhiri kehidupannya. Jadi apakah dia mempunyai sesuatu itu masalah lain lagi. Itu kita serahkan kepada urusan para pendeta atau siapapun yang bisa mendoakan. Tapi secara medis kita tetap harus merawat dia sebagai seorang manusia saudara kita juga, dan kita tetap harus melayani sampai ya selama napasnya dan jantungnya sama sekali tidak berdetak lagi, baru kita anggap itu sesuatu yang kemungkinan ada. Bisa saja sebagai manusia pasti selain pengaruh-pengaruh lain itu semua ada, tapi secara medis saya mesti katakan bahwa kita tetap harus menghargai dia sebagai saudara kita dalam iman. Terima kasih Om Ana ya. Terima kasih, mungkin ada komentar yang lain, silakan dari Om apa yang lain punya pengalaman dengan opo-opo ya, itu boleh silakan. Iya Om Ana, kalau saya nggak salah, saya lupa ya, atau hari ini atau besok ada satu seminar okkultisme. Ya, itu dalam hubungannya dengan dunia seperti itu, begitu ya. Tapi tadi Pak Tommy sudah mengatakan mungkin ada yang mau memberikan komentar, silahkan. Ada yang memberikan komentar?
soal medis dan opo-opo okultisme ini. Ya, No komen saya mah. Ya, pada umumnya no comment ini Oma Ana. Jadinya Nggak kita apa-apa, mengikuti nggak apa-apa. saja saran dari Dokter Tommy bahwa tak ada hubungannya medis dan opo-opo ini. Eh, Begitu ya. Jadinya siapa yang mau akan lebih lanjut lagi Bu membicarakan hal Lydia ini, sepertinya mau gali hal bertanya ini. itu. Siapa? Bu Bu Lena? Lydia, silahkan. Oh, Bu Lydia. Bu Lydia mau memberikan komentar, Bu Lydia. Enggak mau bertanya dia sepertinya. Oh, mau tanya. Tentang Pak. opo-opo itu Nah, saya punya family ya. Itu dulu pakai itu ya pegangan gitu ya supaya ya, dikasih apa ditanami apa gitu loh supaya kuat. Itu memang kalau nggak ada yang nganukan nggak bisa meninggal sampai ininya lepas ya badannya kurus tulang ambil kulit tok nggak mati-mati. Setelah ada anu orang baru bisa atau enggak pendeta yang mendoakan yang punya karunia itu baru bisa hilang. Itu biar kuat tubuhnya gitu apanya gitu Bu Iya, Lydia. seperti ada tentara ya, tentara. Kalau tentara tuh biasanya pegang pakai gitu supaya supaya enggak tahu apa supaya kuat mungkin ya. Pas dia tuh sakit meninggal enggak meninggal. Pas saya berdoa Tuhan bilang, enggak ngomong apa cuma saya tanya sama anaknya, ini Bapak ini ada pegangan ya bilang gitu. Oh, enggak tahu Bu itu tentara. Ini kelihatannya ada pegangannya ini. Soalnya dia mau meninggal enggak bisa meninggal. Terus akhirnya didoai setelah doakan kalau memang ada itu supaya lepas itu terus tidak lama berapa hari lagi itu pas dia gitu gelisah lagi tapi tidak anu terus itu mantunya yang mendoakan dia pelepasan terus meninggal. ya, baik. Ini terima kasih Ibu Lydia. Tapi kalau kita membicarakan soal hal ini, waduh, bisa panjang lebar dan bisa kemana-mana kita. Jadi kita kembali ke medis, ya, Kembali ke laptop. kembali ke laptop. Mari kita kembali ke Dan laptop. pas saya mau Apa ada? boleh tanya Ya, Bu Lydia ya. silakan, saya Bu Lydia. tanggal 22 Barsan ini ke Jakarta Utara. Nggak tahu apa itu loh terapi varisesnya saya ini Varises. saya kan naik ya saya kan naik tangga Ya, naik tangga tapi kok tambah lama tambah banyak bawah-bawahnya itu betul. seperti itu seperti Ya, rambut anu itu terus ke sana dia bilang wah ini sudah kelamaan ini Bu varisesnya Ibu jadi muncul birunya loh muncul ya. Betul. pas sama dia anu 10 titik dibuang katanya itu mungkin dulu ibu kurus ya, jadi hamil, punya anak berapa? 5, saya bilang gitu. Itu mungkin ngangkat beban berat dan katupnya apa itu Nggak bagian usah. tubuh apa itu katanya lemah ya. Ya. Jadi akhirnya dia numpuk, numpuk, Hmm. numpuk. Jadi kalau pas ibu udah boleh naik tangga, Hmm. saya bilang saya naik tangga supaya kaki saya kuat, otot kuat, saya bilang gitu. Dia bilang enggak Ya, boleh Bu katanya. Jadi akhirnya ke telapak kaki gitu. Sini ya, pinggir ini banyak itunya. Terus dibuang darahnya itu bukan darah seger kayak darah agak ya apa ya kayak hitam ya tidak hitam tapi warnanya lebih tua gitu loh dibuang mari buang jalan bisa ringan ya itu Pak dia bilang ibu tidak boleh ini apa tidak boleh makan gorengan minyak sama ini lemak-lemak dia bilang gitu. Nah itu saya mau tanya dokter ya. itu kalau apa di darah diambil banyak dokter pas di bawah juga ada tadi 13 titik semuanya itu di bulan depan tanggal 22 itu juga mau dianu lagi yang lain-lainnya itu tidak ada pengaruh dah dokter Ya. kata dia bilang kalau ini darah ini tidak dibuang dia sudah penuh ya nanti dia ke tempat lain-lainnya katanya varisesnya itu Ya, apakah perlu lebih ditanyakan lebih detail, Dokter Tommy? Ya, jadi oke. Jadi Apa yang terima mau dia, kasih. Ya. bagaimana cara mengambil darahnya? Jadi terima kasih Bu. Saya mau pertama Ibu Lydia mungkin berobat ke Sinsi atau apa kali ya? Bukan ke dokter ya? Bu, itu terapi itu bukan dokter Ya, terapi oke, bukan. Ya, saya kira itu Sinsi. Ya. Jadi saya mau kasih tahu aja yang tapi sama namanya dia dikasih obatan memang ramuan ya, suruh makan ya, ayam itu Sinsi. ayam hitam sama obat itu cuma ada dapat di sini ayam hitam itu cemani itu Ya, jadi
saya kasih tahu aja untuk kita bahwa namanya varises. Varises adalah pelebaran dari pembuluh darah vena ya, Iya. pembuluh darah balik kita. Jadi kita di pembuluh di badan kita kan ada pembuluh darah yang nadi atau arteri dan pembuluh darah balik itu vena. Nah, kebanyakan yang kelihatan itu adalah sebagian besar di kaki atau tungkai pembuluh darah venanya itu melebar. Dan benar, pembuluh darah vena yang melebar kebanyakan pada wanita atau ibu-ibu karena biasanya ibu-ibu sesudah pada waktu melahirkan hamil ya, hamil itu kehamilan itu menekan pembuluh darah yang di bawah di pinggul ya, di daerah pinggul, panggul, sehingga itu mengganggu aliran kembalinya pembuluh darah dari vena itu ke atas, dan itu yang kadang-kadang membuat pembuluh darahnya melebar, venanya melebar. Itu salah satu ya. Tapi ada orang tertentu memang mungkin betul juga banyak jalan sehingga banyak melebar. Jadi pembuluh darah yang melebar ini makin lama makin melebar sehingga betul katupnya tuh bisa rusak. Biasanya dia ada pembuluh darah itu ada katup, jadi sehingga dia tidak akan kembali lagi ke bawah, tapi kembali ke atas supaya jangan tambah melebar, dan makin banyak makin melebar sampai bercabang-cabang. Dan untuk pasien biasanya keluhannya tuh pegal-pegal, setiap kali jalan kakinya pegal. Ya, Iya, belum lagi kemeng ya berdiri kemang-kemang. kemeng sakit. Ya, dari estetika penampilan itu juga mengganggu pada ibu-ibu atau oma-oma yang jalan kelihatan pembuluh darahnya besar-besar melebar ya, dan secara estetika tuh kelihatan. Sehingga sebagian besar ibu-ibu sering memakai stocking ya, kaos kaki untuk bantu menutupin penampilan itu. Dari segi medis, memang pembuluh darah yang melebar itu mesti dicari tahu dulu penyebabnya. Kenapa sampai demikian? Kalau itu sesaat, kita biasanya mulai dengan, kalau masih kecil, mulai dengan pakai stocking ya, untuk bantu menekan. Kemudian setiap kali kita beristirahat, duduk tidur, mungkin kakinya diangkat ya, supaya jangan sampai alirannya tambah banyak ke bawah. Tapi kalau sudah terlalu banyak, kadang-kadang mungkin dianjurkan untuk dioperasi. Operasi dengan membuang pembuluh darah yang besar selama dia belum sampai menyebar kemana-mana. Bahkan sebelumnya mungkin kadang-kadang ditambah dengan suntikan-suntikan tertentu untuk menghentikan pembuluh darahnya tambah menyebar kemana-mana, melebar. Dan kalau dibuang seperti Ibu Liria bilang, buang jumlah darah, saya kira itu pengobatannya di luar medis. Itu biasanya mungkin dilakukan oleh seorang sinse atau apa. Tapi prinsipnya adalah untuk mengurangi beban dari pembuluh darah itu. Ya. Jadi untuk kita, untuk oma-opa, kalau memang kelihatannya mengganggu, itu pakai stocking aja. Pakai stocking atau kaos kaki, sehingga mudah-mudahan bisa membantu. Tapi keluhan yang utama adalah betul itu pegal-pegal. Ya, kalau makin tambah jalan makin tambah pegal. Sakit tadi, sering itu Sakit, seperti listrik lewat. Ya, memang kalau sudah terlalu besar sekali itu yang akan mengganggu dari estetika dan keluhan. Itu aja, Bu. Ya, Iya, dan stockingnya makanya stocking khusus ya, Dokter Tony? Khusus untuk varises. Stocking Jadi khusus stocking untuk varises. varises Ya. ada, Yang ya. ketat itu ya, Dokter Ya, Tony, ya, ketat betul. dia. Ya, betul. itu saya pakai dokter, tapi ini sekarang setelah disuntik ini kan bengkak biru kan, Ya, karena ya. darahnya ditekan keluar kan, buang telur. Betul. Ya, Jadi dia bilang jangan pakai stocking Bu, dia bilang gitu. ya. Nah mungkin bengkak itu. Tapi mesti pakai obat-obatan yang dia kasih. Ya, Ya dia obat-obatan cuma dari. kasih obat apa seperti lohanpo, kanu alang-alang apa itu loh. Nah, ya, dia khusus tuh ya, dia bikin. Ya diminum itu. Ya, Mungkin untuk tambah darah atau apa gitu. ya, ya. Ya, Oh, jadi itu saya kaki diangkat, saya biasa kaki tak angkat ke tembok tuh nih malam Ya, itu ditinggikan bantu ya supaya dokter. mengurangi aliran darahnya ke kaki, diangkat supaya dia kembali lagi. Gitu. Sebenarnya kalau masih kecil kita pakai stocking untuk mencegah tambah besar. Tapi kalau Ini saya dibiarkan, kelamaan sudah dokter ya bilang kalau ini udah terlalu besar, karena udah sampai kemana-mana, betul. Ya, baik. nggak ngerti saya bilang gitu. Ya, gitu ya Bu Lydia. Ngerti, dokter. ya, Ya, sama-sama Bu Lydia ya. Makasih Bu Lydia juga sharing sehingga kami tahu bahwa bila ada varises, kita pertama-tama kalau tidur kaki ditaruh di Dijaga. lebih tinggi ya dokter ya, Ya, betul. dari tinggi dari badan kita. Elevasi ya.
plus kita memakai stocking khusus, stocking varises. Ya. Pagi Bu Cici. Wah, ini Bu Lena udah angkat tangan. Ya. Silakan. Saya mau bertanya juga ke Pak Dr. Tommy, sehubungan tadi Bu Lydia bilang katanya dikasih Loanco sama akar alang-alang. Setahu saya kedua obat itu buat panas dalam. Jadi apa hubungannya dengan varises itu yang mau saya tanya, Pak? Kalau tanya saya sih, saya nggak tahu tuh obat-obatan itu seperti apa. Enggak, Tapi saya yang tahu pasti- kedua obat ya. itu adalah untuk panas dalam kok. Makanya betul. Varises Jadi- dikasihnya obat panas dalam gitu. Ya, Iya, untuk makanya saya bilang, sakit, Makanya, batuk itu. mungkin kalau- karena habis suntikan keluarin darah, jadi dia kasih obat itu supaya tidak terasa sakit. Biar di dalamnya nggak panas jadi dingin. Itu jadi Oke supaya lah. Tuh, ya. Bu Lena, yang Ya. penting hati yang dingin, jangan hati Oh yang iya, selalu. panas. Ya. Baik. Jadi kalau saya Selalu. tambahkan, jadi pengertian varises ini, jadi memang yang sering kelihatan tuh yang di kaki, ya. Tapi sebenarnya ada varises bisa timbul di bagian dalam kita juga, yang paling sering umpamanya di saluran pencernaan kita bagian atas, ya. Itu timbul varises yang terjadi biasanya berhubungan dengan fungsi daripada liver atau hati kita. Liver yang makin mengecil, yang disebut dengan sirosis, itu ada efeknya aliran darah yang mesti masuk ke dalam liver itu terganggu, dia akan kembali menyebabkan varises, dan varises itu biasanya terjadi saluran. Jadi itu yang paling sering. Jadi yang bilang varises itu pelebaran dari pembuluh-pembuluh darah vena. Yang kelihatan memang di kaki, dan itu yang selalu dibilang varises pada tungkai kaki. Tapi di tempat lain juga bisa, ya. Ada orang-orang tertentu yang pada ibu-ibu lihat di perut, ya, ada gambaran di perut seperti istilahnya ada gambaran- biru-birunya gitu ya, dokter. itu juga termasuk tuh. Loh, ya. ada saya, Gambaran tapi itu. tidak tahu. Jadi Ini itu. saya dari paha terus Nah, sampai ke tapi kaki. itu karena tertutup, tidak diabaikan, ya. Iya, Ada lagi yang di baru tadi kelihatan. saluran pencernaan kita, itu yang bikin orang tiba-tiba sehat-sehat, tapi mulai terganggu livernya, tiba-tiba mulai makan, muntah keluar darah, itu pecah varisesnya. Jadi banyak sekali yang terjadi. Cuman kita selalu menganggap bahwa varises itu hanya di tungkai, di kaki, itu yang kelihatan, ya. Jadi, Pak Dokter, itu ya. kalau varises itu menurun enggak? Karena anak saya kan pada yang perempuan, saya perempuan tuh varises. Dulu almarhum bapaknya itu varisnya banyak sekali sampai melingkar-lingkar kayak ular gitu. Makanya dia bilang ini kali keturunan kali begitu. Ya. Itu turunan menurun enggak? Enggak, kalau dia enggak turunan sih enggak, tapi karena kebiasaan. Pada laki-laki juga banyak varises di tungkai, tapi biasanya pada olahragawan ya bisa karena ya, tapi dianggap karena laki-laki tidak celana panjang terus tertutup jadi diabaikan terus, itu aja ya. Itu aja. Tapi Tanya kalau dokter, ya. kok liver bisa mengecil itu masuknya seperti apa, dokter? Jadi orang yang dengan penyakit liver yang sering umpamanya contohnya peminum alkohol kan lama-lama membuat fungsi liver terganggu, livernya mengecil. Nah, itu yang bikin berbahaya, atau penyakit-penyakit tertentu bisa bikin demikian, yang disebut dengan sirosis hepatis. Tuh, livernya mulai mengecil, mengeras, sehingga pembuluh darahnya kembali terganggu, itu timbul varises di bagian badan kita. Gitu. Jadi caranya bagaimana untuk supaya tidak makin parah, dokter? Nah, itu biasanya itu akan kelihatan Bu Lydia ya, mencegah varises sirosis atau mengecil itu satu tergantung dari kebiasaan sehari-hari. Kalau dia peminum alkohol harus dihindari, ya. Kemudian penyakit-penyakit dia sering pernah dibilang orang sakit kuning, hepatitis. Itu punya efek kemudian pada akhir belakang bisa terjadi gangguan pada livernya. Itu memang suka, tapi bisa kelihatan setiap kali kita melakukan medical check-up, fungsi liver itu akan kelihatan. Ya, kita periksa. Tapi untuk varisesnya, dokter, caranya untuk supaya tidak makin parah tuh, mungkin dokter bisa beri petunjuk. Ya kalau sirosis atau liver itu memang ada penyakit tertentu, Bu. Kalau udah timbul itu efek sampingannya bisa timbul liver, bisa ada varises. Itu.
Tapi Enggak kalau ya, yang ditungkai, yang kaki saya ini bahkan kalau banyak itu varisesnya itu kalau supaya itu nggak memang bikin kita tambah sulit tanahnya. karena pada wanita, apalagi yang punya banyak anak, ya, anaknya banyak, hamil, menekan itu pasti menekan. Iya. Jadi saluran yang di daerah sekitar panggul, ya, pembuluh darahnya tertekan, itu membuat yang di bawah jadi nggak bisa, sulit untuk kembali, timbul pembesaran pembuluh darah venanya itu, Bu Lydia. Jadi puluhan tahun gitu, jadi Iya. sudah parah ya. Jadi itu. kalau dia masih kecil, masih muda mungkin udah mulai pakai stocking khusus varises, itu mulai salah satu mencegahnya. Kemudian dilakukan elevasi kakinya setiap kali tidur diangkat, itu termasuk untuk mengurangi itu. Dan jangan terlalu banyak berdiri kan ya, Dok? Ya, betul. Memang repotnya untuk orang-orang yang pekerjaannya sehari-hari berdiri, termasuk Saya berdiri. Iya, itu. Ya. Kembali ya. Iya, sering Itu berdiri aja. saya. Betul, ya. Jalan berdiri. Ya. Ya, Bu. Kelihatannya, Pak Tommy, Ya, Bu. ya, Ya, kelihatannya Pak boleh. Adolf Ya, mau Pak Adolf. Pak mau Adolf tambahkan. Silakan Pak share Adolf. juga. Silakan Pak Ya. Adolf. ya saya cuma mau barangkali mau tanya bedanya dengan pembuluh bengkak kaki, karena aliran darah tidak bisa naik, ya. Karena ininya sama itu biasanya orang mesti angkat kaki, ya, tidur mesti kaki lebih tinggi dari Ya. dari Di badan jantungnya. dada, ya. Ya. Nah, soalnya kalau itu, karena saya juga waktu itu, ini pengalaman saya, waktu itu varises itu ada cukup ada beberapa tempat, ya, terutama di betis, ya, Ya. di betis. Nah, yang treatment itu memang yang paling kita pakai stocking, Ya. pakai stocking. Stockingnya itu khusus stocking varises. Itu kebanyakan import itu karena itu pakainya susah sekali itu. Iya. Mesti 2 orang. Ketat sekali, ya. Ketat sekali, nggak bisa, dan pakai ukuran, ya. Dan tempat belinya juga harus tahu di mana, ya, karena yang kalau di Jakarta yang ada yang begitu itu stocking Diambil. begitu Online. di Apotek Mahakam, Ya. salah satu yang tempat. Kalau tempat lain saya kalau di rumah sakit itu mereka mesti pesan dulu, karena ya itu. Tapi pengalaman kemudian saya bisa pulih, ya, bisa pulih. Dan memang kalau saya lihat juga karena mulai juga berjalan, maksudnya olahraga jalan, jalan, tapi jangan keras, ya, jalan itu lama kelamaan dia pulih, ya. Ya. Ada obat juga kalau saya dikasih obat oleh dokter, obat untuk pembuluh darahnya. Ya. Apa namanya itu? Saya lupa namanya. Ardium. Itu juga membantu. Ya. Ya. Jadi cuma sekedar tambahan penjelasan. Ya. Bisa pulih itu, ya. Jadi memang jangan banyak berdiri, jangan terlalu banyak duduk. Saya di pesawat kadang-kadang turun sudah bengkak kakinya, ya, karena terlalu lama. Kalau perjalanan ke Eropa, ya, itu turunnya susah pakai sepatu itu, ya, karena bengkak kakinya. Bengkak kakinya. Ya. Jadi hanya barangkali kalau saya nama penyakitnya itu kan CVI, ya, ya. Chronic venous insufficiency. Ya. Tapi apakah itu nanti dengan penyakit varises itu mungkin punya kesamaan, ya, itu. Ya. Nah, itu aja Pak Dokter. Ya. Terima kasih Pak Adolf, ya. Terima kasih Pak Adolf. Tadi Pak Dr. Tommy memang juga sudah. Silakan Dr. Tommy. Jadi saya tambah betul yang dibilang Pak Adolf. Jadi pada prinsipnya penampilannya seperti pembuluh darahnya melebar. Memang sekarang ada obat-obatan kapsul yang diminum
yang tentunya berfungsi juga untuk membantu pembuluh darah supaya terutama yang mulai melebar tuh jangan sampai kembali. Itu yang banyak dipakai sekarang tuh ardium ini sebangsa dan itu. Nah, sehingga obat-obat itu juga termasuk obat-obat yang dipakai kalau ada penyakit-penyakit seperti wasir. Wasir itu termasuk pembuluh darah yang melebar dari vena, jadi buang air besar gitu ya, itu termasuk salah satu jenisnya, ya, itu wasir atau hemoroid ya, itu termasuk ya, jadi obat-obatnya bisa dipakai, tapi makan waktunya cukup panjang ya. Baik Ibu itu ya, silakan. Baik, ya terima kasih. Apa boleh dokter Tommy. saya Ya. minta obatnya itu, Gimana Bu? obatnya untuk itu, seperti Pak Boleh. Arthur bilang tadi. Boleh aja Bu, di apotek jual bebas kok Kalau itu. boleh minta itu ya, apa resepnya dia? Boleh apa, nanti dikasih, saya kasih nanti Bu ya, Japri. pasti ini lagi dokter. Saya Siap. kalau tiap pakai seperti stocking kan tiap hari Ya. pakai ya, kakinya tuh bengkak. Pas dulu Oh, pakai ya. itu dikasih apa itu bengkak juga gitu. Jadi Bu, saya kalau sampai ada bengkak Bu, jadi itu bukan hanya pembuluh darah venanya aja yang udah melebar. Udah mulai ada gangguan di saluran, istilah kita saluran limfnya. Jadi saluran cairan yang memang ada di kulit kita juga ada terganggu. Sehingga bukan hanya venanya yang bengkak, tapi udah ada gangguan. Venanya nggak kelihatan, tapi kakinya udah kelihatan bengkak. Karena terlalu bengkak. Oleh karena itu tadi bilang Pak Adolf tuh, kalau kita jalan jauh, naik pesawat cukup jauh sehingga kakinya bengkak, itu selalu dianjurkan. Perjalanan Iya, saya jauh gitu sering di ke luar pesawat negeri, kan. harus jangan langsung duduk-duduk, kemudian kita mesti jalan lagi. Bahkan kalau perlu olahraga kecil-kecil ya, supaya aliran darah kita juga kembali seperti biasa. Itu juga untuk mengurangi Iya, tadi saya yang Pak kalau Adolf tiap bengkak hari itu. ke Pulau Maui Ya, itu kan pegel kan, jauh kan. ya, Jadi saya di mukanya toilet itu, kakinya tuh ya, goyang-goyang. Temat betul, orang tidur saya olahraga supaya betul. tidak Jadi, capek gitu. ya, Ya betul. sering Ya. banyak jalan Ya. memang. Ya, Ya begitulah minta kira-kira. itu ya dokter ya, Nanti terus baik ya, baik ya. melibatkan ya Ya, makan ya, Bu. Baik Bu ya. Baik. yang Pak Abdul bilang Baik. itu. Ya, terima kasih. Kita sudah cukup banyak membicarakan mengenai varises ini. Nanti Dokter Tommy akan menyampaikan kepada Ibu Lydia ya, Ya. permintaan Ibu Lydia tentang obat. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi tentang kesehatan? Ibu Lena masih unmute, di mute? Ibu Lena tadi bicara? Oh, nggak Mungkin ada. Pak Ren mungkin mau Nah. bertanya, enggak tuh ya pendatang baru kita. Siapa? Pak Ren itu lagi ngopi, Pak Ren. Kenapa? Pak Ren? Pak Ren. Pak Ren ada mau bertanya apa? Pak Ren mau mengenai bertanya, CKD, silakan Pak Ren. boleh mengenai bertanya CKD. Oh boleh Bu. CKD Silakan ya. Pak Ren. CKD Disease atau gagal ginjal ya. Chronic supaya tidak kidney disease ya. Ya. dapatkah ada obat-obatan yang bisa menahan? Oke. Untuk Pak Ren ya. Ya, Ya, Pak Ren. Bapak kalau boleh saya tahu, Bapak dikasih tahu CKD-nya apa sebenarnya keluhan Bapak? Supaya nanti opa yang lain tahu. bagaimana, Dok? Apa sebenarnya yang dikeluhkan sama Pak Ren sehingga dianggap ini CKD itu sebenarnya gagal ginjal kronis Gagal ya. ginjal, iya. Gagal ginjal yang kronis. Maksudnya apa yang Stadium sebenarnya 3. Bapak rasakan? Ya, stadium Iya. 3 ya. Apa yang Ya, Bapak dengan rasakan? Bapak yang ini rasakan apa? 4,3 dan IFR-nya sudah masuk di 14. Kira-kira supaya jangan terjun lebih lanjut pakai apa yang bagus? Pak Ren, bisa Pak Ren ungkapkan apa yang Pak Ren rasakan? Apa yang Pak Ren rasakan dari tubuh Pak Ren sehingga terjadi gagal ginjal itu? Ya. Dengan CKD, chronic kidney disease, pada stadium 4. Stadium 4 itu kan 15 sampai 30 GFR. Ya. Maka tidak terjun ke stadium 5. Pada stadium 5 sampai 15, pergunakan obat apa kira-kira? Oke. Jadi saya sampaikan untuk kita Silakan semua. Dr. Tommy. Ya, terima kasih Pak Ren ya. Jadi kita sampaikan untuk kita semua. CKD itu gagal ginjal kronis. Dia stadium-stadiumnya tergantung daripada fungsi ginjal. Oleh dokter ginjal kadang-kadang itu akan dilihat. Diperhatikan ureum, kreatinin,
dan GFR, jadi glomerulus filtration rate. Itu yang diperiksa. Dari situ dalam keadaan normal GFR kita tuh sampai 110 yang normal ya. Nah, pada orang-orang tertentu, terutama khusus untuk pasien-pasien dengan hipertensi, tekanan darah yang tinggi sekian tahun, yang susah untuk diobati atau sulit tidak diobati, termasuk juga pasien-pasien dengan diabetes mellitus, sakit gula yang tidak bisa terkontrol. Itu pada akhirnya akan menyebabkan terjadi gangguan pada fungsi ginjal. Nah, tadi Pak Rian sudah katakan bahwa beliau masuk ke dalam stadium 4. Artinya itu dilihat dari GFR-nya, beliau udah 14%. Saya mesti katakan, Pak Rian, dari sekarang Bapak udah harus berobatnya dengan dokter penyakit dalam. Saya tidak mau bilang obat apa yang dikasih untuk mencegah itu. Tetapi Bapak harus rajin ke dokter ginjal, khusus penyakit dalam ginjal, untuk selalu minum obat yang dia berikan, ya, untuk mencegah kemungkinan besar dia masuk dalam stadium 5. Dan yang dari sekarang Bapak udah mesti minta ke dokter gigi ginjal mulai mempersiapkan diri. Kemungkinan besar mencegah untuk masuk ke 5 dikasih obat, tetapi mempersiapkan akses yang diperlukan kalau terjadi masuk sektor dalam stadium 5. Akses yang diperlukan adalah persiapan untuk kemungkinan cuci darah atau cuci perut. Karena udah masuk stadium 4. Untuk mencegah itu Bapak harus minum obat-obatan yang supaya dan mesti jaga makanan-makanan yang dihindari. Ya, yang nanti dokternya kasih tahu jangan memberatkan fungsi ginjalnya. Ya, itu mungkin Pak Ren. Pada pemberian CKD stadium 4 sudah diberikan ya, folic acid, B12, semua, bignat, ya, kemudian kalsium karbonat dan antihipertensi yang lain. Ya. Nah, itu menolong untuk tidak mencegah supaya jangan terjadi stadium 5. Dan kapan stadium 5 itu bisa di HD? Nah, saya kasih tahu. Bapak yang tanya duluan HD ya. Jadi HD itu adalah cuci darah. Hidrolisa, ya. Itu Pak pekerjaan saya. Pekerjaan saya katakan. Ya, jangan sampai. Ya, Bapak dikasih obat-obat yang tadi mulai bignat dan segala macam, itu adalah tugas dokter memberikan untuk mencegah supaya tidak masuk stadium 5. Tetapi saya mesti kasih tahu. Stadium 4 masuk ke stadium 5 mulai dengan persiapan untuk kemungkinan Bapak persiapan cuci darah. Ya. Maksudnya kapan akan HD kalau stadium 5? Apakah dengan apa Pak? 14 dan serum kreatinin 4,3 udah bisa di HD atau bagaimana? Yang katakan itu sebenarnya dokter ginjal, dokter penyakit dalam ginjal. Ya. Beliau yang mengatakan bahwa Bapak udah waktunya untuk cuci darah. Kedua, ya, apa setiap stadium 5 di HD? Harus. Karena kalau udah masuk stadium 5, Pak, fungsi ginjal Bapak tuh udah disebut dengan stadium akhir. Kalau Bapak tidak cuci, dia bilang belum, karena ya, artinya Bapak kan masih stadium 4, kan belum stadium 5. Ya. Sudah stadium 5 dong, GFR sudah 14, stadium kreatinin 4,3. Ya, artinya kalau kreatinin kalau 4, kita lihat di GFR-nya apa aja. Di GFR-nya udah 14 tuh udah menjelang stadium akhir. Jangan sampai nanti Pak. Itu dok. Ya, betul Pak. Betul. Jadi jangan sampai nanti Bapak karena fungsi ginjal udah sampai di stadium 5, cairan yang masuk udah tidak bisa keluar lagi melalui ginjal. Saya maksud itu kapan dia, karena dokter ginjalnya belum menyuruh untuk HD. Itu tergantung dokter ginjalnya, Pak. Ya. Jangan Bapak menunggu sampai saya itu dengan pengobatan itu dia belum. Saya bilang kapan kira-kira. Jadi gini Pak, saya cuma kasih tahu itu fungsi dokter penyakit dalam ginjal yang menentukan kapan Bapak cuci darah. Ya, walaupun udah stadium 5, kalau dia masih bisa pertahankan dengan obat-obatan itu, artinya dia masih yakin walaupun stadium 5 Bapak belum waktunya cuci darah. Yang penting satu, Bapak udah mesti dianjurkan minum mulai dijaga, jangan terlalu banyak. Betul? Nah, pertanyaan itu tadi, kalau dia stadium 4 supaya jangan terjun ke stadium 5, apa kira-kira
pengobatan itu terus seperti folic acid bikarbonat, Terus, B12, betul. kalsium karbonat. Ya, Tapi toh dia terjun ke stadium 5. ya karena apa? Fungsi ginjal Bapak tuh udah memang berjalan Bukan Pak, terus. bukan pasiennya. Ya, Bapak tuh dengan obat-obatan itu, Pak Rein, itu untuk mengurangi supaya mempercepat masuk stadium 5 obat-obatan itu. Apakah dia akan jalan masuk stadium 5? Pasti. Saya mau tanya untuk Pak Rein. Pak Rein sebelumnya sakit apa sampai masuk di gagal ginjal? Ada hipertensi? Hipertensi 160 per ini, tapi dikendalikan oleh obat hipertensi. Itu artinya kan Bapak dari riwayat hipertensi. Bapak ada sakit gula? No. Jadi hipertensi penyebabnya apa ya? Hipertensi sekarang tuh artinya terkontrol. Sebelumnya tuh sampai berapa tensi Bapak berapa sebelum masuk dengan obat-obatan? Karena itu salah satu penyebab hipertensi menyebabkan pembuluh darah ke ginjal akan menjadi kaku dan membuat fungsi ginjal akan terganggu. Itu Pak Rein ya. Jadi kalau Itu saya sudah ya. sekarang ya, saya sekarang sampaikan untuk Bapak, sebelum Bapak cuci darah, Bapak mulai mempersiapkan akses yang diperlukan untuk cuci darah. Jangan sampai nanti udah cuci darah baru Bapak persiapkan aksesnya. Mulai dari sekarang persiapkan Pak. Itu yang terbaik. Karena pembuluh darah Bapak masih bagus. Ya, karena kalau tiba-tiba udah masuk di fungsi harus masuk cuci darah, itu Bapak ditusuk kiri kanan, Pak. Pasang infus kiri kanan. Cuci darahnya langsung ditusuk. Pak. Saya anjurkan Bapak mulai persiapkan akses yang diperlukan. Ya? Katanya Kenapa? CDL dulu. CDL. Itu yang saya mau kasih tahu Pak. Jangan pakai CDL. CDL akan membuat pembuluh darah akan rusak. Itu dan Enggak, pakai CDL dulu. Kalau sudah tipe HD, CDL dulu baru pakai Simone. Itu artinya Bapak udah memakai CDL yang sifatnya sementara. CDL itu kan namanya CDL itu dulu baru. Tidak begitu Pak. Sekarang saya mau kasih tahu. Bapak sebaiknya mempersiapkan dulu akses supaya Bukan pada waktu saya tanya. apa? Saya yang saya tangani itu. Apa gimana Pak? Bukan saya. Tahu pasien CKD. yang lain. Pasien lain juga saya kasih tahu. Pasien itu saya mau kasih tahu supaya kita tahu semua. Kalau kita udah masuk stadium 4, persiapkan akses. Jangan sampai nanti sudah pakai CDL baru cuci darah. CDL itu tandanya itu ditusuk Pak di pembuluh darah. Ya. Cukup sakit dan itu sifatnya sementara. Nah, kita cari akses yang bisa langsung dipakai untuk cuci darah tanpa pakai CDL. Jadi Bapak sampaikan kepada yang sakit ginjal itu supaya jangan sampai. Karena kalau sudah masuk stadium 4 ke 5, dia persiapan aksesnya. Itu. Ya. Jangan sampai udah pakai alat CDL, itu sebentar langsung infeksi. Demam Pak nanti. Bagaimana kalau cegah dengan pemberian prorenal sama AHFC saset? Boleh, semua itu kan untuk mencegah atau memperlambat masuknya dia ke dalam stadium lebih lanjut. Stadium berikutnya. Iya, itu untuk mencegah semua. Nah. Tapi kalau kita kebanyakan AHFC, apa tidak menyebabkan batu empedu? Pak, semua obat apapun yang kita makan pasti ada efek sampingannya. Ya, Bapak tinggal memilih mana? Pilih. Tidak pernah pengalaman ada terbentuk batu empedu kalau kita lama memakai AHFC. Sekarang kan kita lebih mana? Kita mencegah ginjal yang tambah rusak atau batu empedu yang kita takutin? Pilihannya dua. Kalau memang Bapak takut minum obat untuk mencegah batu empedu, ginjalnya yang tambah rusak, Pak. Batu empedu sekarang gampang operasinya, pakai endoskopi gampang, tapi Bapak ginjalnya bagus. Itu loh. Karena ginjal itu kebutuhan Bapak. Dengan pemberian abdominal operasi pada umur misalnya 90 tidak berpengaruh terhadap anestesi. Loh, kan untuk bukan batunya kan pada abdominal itu. Ya.
kira-kira pada umur 94 tahun apa tidak berbahaya untuk anestesi langsung? Oh iya, Anestesi ya kalau udah Tentu. 90 tahun itu bersikopaatan, semua operasi sebelum dilakukan harus dipersiapkan dulu, mau dilihat kondisi Bapak memungkinkan enggak untuk dioperasi. Jadi bukan main sekedar operasi, harus kira diperiksa dulu jantungnya, paru-parunya, darahnya memungkinkan, baru boleh operasi. Nah, itu sudah dikonsul ke semua bagian, tapi dengan kemungkinan anestesi bilang, berisiko, terutama dari itu namanya iya, berisiko tinggi, dikasih tahu pasien ini berisiko tinggi untuk dilakukan operasi. Berani nggak dokternya operasi? Jadi gitu. Tapi diperiksa dulu. Jadi nggak boleh main langsung operasi kan? Gitu. Nah, iya, itu namanya betul bersiko. dan anestesi akhir. Ya. Baik. Cukup ya Pak Rain? Sudah? Jelas? Baik. Jadi kita mendengar ya nasihat dari Dokter Tommy. Dokter Tommy juga dokter bedah nih, Pak Rain. Yang pertama-tama tadi ya Dokter Tommy mengatakan akses menuju ke stadium 5. Jadi akses persiapan itu yang mesti Persiapan, iya, persiapan itu. Ya, terima kasih Dokter Tommy. Terima kasih Pak Rain yang juga sudah membagikan penyakitnya untuk kita semua sama-sama juga mendengar ya. Dan Bukan membagikan, jangan mengambil. membagikan lah Bu Ilda. Masa penyakit dibagi? Maksudnya Pengalaman. jangan dibagi. Pengalaman, Story-nya, ya, story-nya. Jadi bukan membagikan pengalaman. penyakit. Supaya kita juga apa namanya makin paham tentang hal ini ya. Makin menjaga. Ya, Bu Lena belum apa-apa udah khawatir mau dibagikan penyakitnya ya. Bu Ya, Lena. jangan pula lah penyakit pula dibagikan ya Iban ya. Masa pula penyakit yang Jadi dibagikan. Pak Hendy jadi ketawa tuh boleh. Ya, baik. Ada Ngopi lagi dia tuh. Bagilah kopinya Iban. Pak Mari, Ibu Bapak ada pertanyaan lagi? Apakah ada? Nggak Pak ada? Donar, silahkan Pak Donar. Kalau Ya, nggak ada, ya, saya ada? mau sebetulnya saya mau bertanya juga Ya. tentang ya varises tadi, tapi Ya. mungkin sudah beralih ke yang lain. Tapi Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Donar, silahkan. Kalau varises itu terutama yang di kaki ya, karena banyak olahragawan yang terjadi di situ. Apakah dengan melakukan olahraga jalan kaki itu akan menambah paravarises atau bagaimana Pak Dokter Tommy? Kalau saya ngelihat malah kawan ini malah lebih sering jalan kaki dia dengan adanya meskipun varises. Ya. Itu aja dulu Pak Tommy. Silakan Dokter Tommy. Ya, terima kasih Pak Donar. Ini pertanyaan untuk kita juga semuanya. Memang kalau sudah terbentuk varises, dengan jalan tambah besar. Parah. Ya. Oleh karena itu selalu dianjurkan kalau sudah ada pakai stocking, pokoknya stocking apapun, tidak usah stocking varises tapi untuk menekan. Karena terus terang itu biasanya karena udah terjadi perusakan pada katup daripada pembuluh darah venanya. Ya, katupnya. Nah, memang yang kita tidak bisa hindari adalah penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan varises itu bertambah. Kalau olahraga bisa saja, tapi yang perlu biasanya orang olahragawan itu kakinya dielevasi atau ditinggi-tinggikannya, mengurangi beban daripada pembuluh darah vena. Baik, terima kasih. Itu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Itu ya Pak Donar, jelas ya Pak Donar. Ya. Silahkan yang lain. Kalau ada, kalau tidak ada, Dok, saya mau bertanya. Ibu Lydia. Iya. Silakan Bu Lydia. Kalau saya jalan itu 3 menit cepat, 3 menit pelan gitu ya. Pokoknya setengah jam gitu. Itu kalau jalan cepat itu kok varisesnya nampak semua. Nanti kalau sudah hilang capeknya nanti baru itu mereda. Dan bengkak itu karena apa Dok? Nggak boleh cepat-cepat ya. Ya kalau ibu jalan cepat kan otot-otot cepat berkontraksi juga, jadi venanya pasti tambah menonjol Bu. Ya normal. Jadi mesti jalan pelan ya. Biasa-biasa saja Bu, nggak usah buru-buru Bu. Ya hati-hati, apalagi udah usia-usia lanjut, pelan-pelan hati-hati Bu ya. Licin jatuh itu yang kita cegah Bu ya. Ya, makasih Dokter. Ya Bu. Ibu juga. Ya, ada pertanyaan yang lain silakan. Dokter, saya mau bertanya, Dokter, tentang
tai lalat yang ada rambutnya. Pada umumnya orang mengatakan sebaiknya itu diambil. Kebetulan ini ada cucu saya, ada tai lalat, ada rambutnya satu. Jadi saya mau bertanya mengenai hal itu, mengenai tai lalat yang ada rambut dan tai lalat yang tidak berambut. Yang mana lebih berbahaya? Apakah sama bahayanya? Silakan, Dokter Tommy. Ya, Bu Hilda. Jadi tai lalat itu kan kalau bilang berambut ya nama di kulit, kemungkinan rambut ada, apakah rambutnya banyak atau tidak tergantung daripada folikel rambutnya ditemukan di tai lalatnya. Jadi untuk saya tidak ada pengaruhnya. Yang mesti hati-hati adalah pada tai lalat yang sering mengalami iritasi. Iritasi artinya seperti kita yang laki ini sering mencukur. Itu iritasi. Ya. Dan akibatnya terjadi perlukaan. Justru itu yang mesti diperhatikan. Kalau sering dan terjadi luka, itu sebaiknya dibuang. Ya. Tetapi kalau hanya rambut, tidak. Yang mungkin juga dianjurkan untuk dibuang adalah dari segi estetika. Penampilannya, kalau dia mengganggu, dibuang. Tapi kalau nggak perlu. Itu kadang-kadang kan dianggap sebagai tanda, kan? Tanda untuk orang, oh ini tai lalat. Jadi saya kira sih saya nggak menganjurkan. Tapi kalau dia sering mengalami perlukaan, berdarah, itu saya anjurkan sebaiknya dibuang. Jangan dibiarkan, ya, gitu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ibu Bapak masih ada sedikit lagi, masih boleh ada satu pertanyaan lagi sebelum jam 7 kita. Apakah ada? Ada pertanyaan lagi? Dokter, kalau tidak ada pertanyaan, terakhir saja bahwa akhir-akhir ini dokter marak berita tentang cacar monyet, dokter, monkeypox. Monkeypox. Betul, dokter. Katanya Singapura juga sudah ban untuk orang-orang dari Afrika. Running text dari televisi juga mengatakan bahwa Muang Thai sudah terdapat satu cacar monyet. Indonesia juga berhati-hati tentang cacar monyet ini dan mau menanyakan kepada dokter tentang cacar monyet ini atau juga mungkin juga pencegahan kita, apakah tetap terus itu disebutkan, kita dianjurkan terus tentang protokol kesehatan agar supaya kita mencegah penyakit-penyakit infeksi. Ya. Silakan, dokter. Terima kasih, Bu Hilda. Jadi monkeypox sama seperti yang lain. Jadi dia disebabkan oleh virus, ya. Virus, dan biasanya tuh dimulai dengan tanda-tanda seperti biasa, demam, ya. Itu karena infeksi virus. Kadang-kadang yang ada juga pembesaran kelenjar getah bening, yang hati-hati, ya. Demam, kemudian kalau demam biasa sih enggak, tapi kalau dilihat infeksinya dia di bawah tingkatan daripada yang kemarin COVID yang menimpa seluruh masyarakat begitu ganas. Tentunya kalau memang timbul itu, cepat ke dokter, diberikan obat-obat antivirus. Kemudian satu, ya kita udah punya kemampuan sebenarnya yang untuk COVID kemarin yang begitu berat aja, kita udah mulai bisa menjaga. Bagaimana menjaganya? Makan yang cukup, jaga kesehatan, ya. Kondisi badan kita mesti dijaga. Nah, itu semua meningkatkan kekebalan di dalam badan kita. Kekebalan, ya. Sehingga itu jadi dikurangi. Memang sekarang banyak ditakutin dengan monkeypox, tetap itu virus. Tetapi saya mesti sampaikan bahwa yang kita berat aja hadapi kemarin COVID, kita bisa hadapi. Jadi sekarang pun kita udah tahu. Mulai dengan masker, mulai dengan cuci tangan, menghindari yang sehat, itu kita lakukan. Sudah harus jadi gaya hidup ya, dok, ya. Kita. Kemana-mana langsung cuci tangan ya, dok, ya. Itu. Ya, jadi baik. itu yang kita mesti lakukan. Saya kira begitu, Bu Lydia. Yang kedua, kekebalan badan kita, makan cukup, yang diet yang betul menguntungkan untuk badan kita, ya. Itu kita jaga. Baik, dokter. Jadi makan cukup, tidur cukup, hati gembira, gitu kan ya, dok? Ya, baik. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita sudah mengakhiri. Selamat pagi, dokter, pada hari ini. Demikian juga mereka yang ikut serta di dalam lewat kanal YouTube. Kita sudahi pertemuan kita dan kita akan bertemu lagi dari 2 minggu dari sekarang.
untuk program Selamat Pagi Dokter. Terima kasih dan kami serahkan lagi kepada Ibu Audrey dan Ibu Yanti. Silakan. Ibu Audrey belum kelihatan ya. Audrey Ya, atau Ibu Yanti? Ya, silakan. Makasih. terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi baik melalui kanal YouTube maupun melalui Zoom ini. Mohon maaf saya ini sementara ini jadi host gitu. Jadi Ya, karena saya pakai handphone, saya tidak terbiasa menjadi host memakai handphone. Jadi saya nanti selalu akan minta bantuan anak saya. Jadi kalau tiba-tiba anak saya mau di layar, jangan kaget karena dia sudah besar. itu tandanya oma opa. Itu tandanya oma Biasanya opa kan. pakai laptop, ini tiba-tiba kan pakai Handphone. handphone. Kemudian Ibu Yanti bilang gitu, Bu, nanti jadi host ya. Mas, paniklah saya gitu. Jadi makanya sering mondar-mandir tanya anak saya gimana. Nanti mau foto juga bilang, udah nanti foto nanti upload yang foto mah. Jadi memang mesti banyak belajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bro and Sis yang sudah turut ambil bagian. Ibu Marica kami itu fotonya berterima apa lagi tidur? Ya, Ibu Marica itu foto. oh, Enggak ada. Oh, enggak, beliau lagi itu. Ya, kami lanjutkan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk Om Ana, untuk Ibu Lydia Kusuma, kemudian Bapak Rentolit, kemudian Bapak Donar, dan juga Ibu Hilda. Dan kami tetap mengundang saudara-saudara yang berada di kanal YouTube untuk bergabung di Zoom pada 2 minggu yang akan datang. Karena melalui Zoom ini kita dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Baik, sebelum kita berpisah, kita akan bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu. Hampir 60 menit kami berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan melalui Oma Ana, Ibu Lydia Kusuma, Bapak Rentolit, Bapak Donar Suito, dan juga Ibu Hilda Unusendu, kami diperkaya oleh pengetahuan bagaimana mencegah penyakit yang diketahui dan yang belum diketahui, dan juga dianjurkan untuk kami sekalian tetap menjaga pola hidup sehat. Kami berterima kasih kepadamu karena melalui Dr. Tommy Haluet kami diperkaya dengan pengetahuan mengenai jenis penyakit, dan juga ada pencegahan yang disarankan untuk menangkal penyakit yang ada maupun yang sedang merebak pada akhir-akhir ini. Kami juga berterima kasih kepadamu untuk waktu yang telah Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat berinteraksi selama lebih kurang 60 menit yang sudah berlalu. Namun kami menyadari sebagai manusia biasa tentu ada hal-hal yang kami kerjakan dan lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Mari Bapa, ampunilah kami sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sebagai anggota persekutuan kaum lanjut usia, kami mau menggantungkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan tetaplah Engkau akan memakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami berada. Dan biarlah kami pun boleh turut ambil bagian di dalam peribadahan maupun persekutuan-persekutuan di lingkungan kami berada, dan biarlah kami pun dapat menjadi berkat bagi mereka semua.
Bapa di dalam sorga. Apabila selama kami berinteraksi ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu, mari Bapa mengampuni kami dan layakkan kami untuk mengucap syukur kepadamu. Inilah permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Kita foto dulu bersama. Foto. Ibu Marice, dari Ibu Sri Rahayu, Kita mau minta Wati, Bu Marice. Bu Cici. Bu Cici. Iya. kita foto dulu Bu. Kita mau berfoto Bu, buka mata Iya. dulu Bu. Sudah berikan senyum yang termanis. Sudah sampai mana Bu mimpinya? Boleh. Sudah bisa Bu Adri? Sudah kah? Berikan bantuan. Masih Karena ini goyang-goyang Bu itunya si saudrinya. Ya, itu namanya oma-opa lah kan. itu dia. Pening dia. Nanti kita bisa tanya lagi sama Dokter Tommy. Dokter Tommy, kenapa kok kejang? Karena dari tadi kita senyum terus. Itu ketutup jari pula itu. Ya nggak apa-apa, namanya juga dibantu. Oh, ada anaknya. Iya. Iya, ada putranya. Ada asistennya. Asisten. Ya. Aku mau tanya siapa? Tanya sama foto aja nah. Foto tanya sama Pak Hendi, ada Pak Hendi itu. Oh, halo Iban. Iya. Kalau saya tanya pada rumput yang bergoyang. Ah, rumputnya tak ada, kemarau tak bergoyang lagi dia. Bandung gimana? Dingin banget ya? Bandung sudah dingin. Malam dingin, siang panas. Dingin ya. Sudah Bu Audrey dari foto? Ya, foto.